Salam, selamat pagi. Beberapa waktu lalu ada teman-teman yang bertanya kepada saya apa yang saya makan sehingga saya dapat menurunkan berat badan saya dari 81 sehingga pada hari ini 64 kilo. Nah, karena itu saya memutuskan untuk memberitahu kepada teman-teman yang di luar sana apa yang saya makan. Nah, di atas meja ini saya menyediakan beberapa jenis makanan yang biasa saya makan selama dalam program penurunan berat badan. Nah, walaupun ada semua ini, tapi sebenarnya ada lagi makanan-makanan yang tidak tersenarai di sini, tapi saya makan juga. Nah, tapi apa yang ada, ini saja yang saya akan beritahu kepada kita. Nah, saya akan mulakan dari sebelah kiri saya, makanan-makanan dan apa yang saya minum. Nah, yang pertama saya perkenalkan garam. Oke, garam kita tahu, garam tidak boleh tidak ada di dalam menu makanan kita karena garam itu sangat penting untuk tubuh kita. Yang kedua ialah lada. Lada perisa. Ada dua jenis lada yang saya biasa makan. Yang serbuk ini saya bikin sendiri dan juga ini lada jeruk. Oke, minuman yang saya biasa minum. Minuman utama ialah air jernih. Ini minuman utama paling banyak saya minum. Yang kedua ialah cuka apple. Nah, cuka apple ini sangat bagus untuk kesehatan. Mau lihat macam mana cara bikin ini? Ada video yang saya sudah bikin. Oke, seterusnya kopi kasar. Jadi ini kopi yang besar-besar dia punya biji. Oke, ada lagi kopi yang saya biasa ambil. Ini kopi yang halus. Oke, kopi halus. Saya juga mengambil Nescafe. Oke. Dan juga saya mengambil teh. Ini teh pun ada dua jenis. Ada teh yang biasa dan ada teh hijau. Ini dua jenis. Kedua-duanya bagus. Tapi yang paling bagus ini teh hijau, saya rekomendasi untuk kita. Nah, dalam semua minuman yang ada ini, saya menggunakan stevia sebagai pemanis pengganti gula. Karena gula itu sebenarnya itulah penyebab utama kepada kegemukan dan berbagai jenis penyakit. Nanti dalam video yang akan datang saya akan bikin satu video khusus untuk menjelaskan tentang gula. Bagaimana gula itu boleh menyebabkan dulu saya jadi gendut, jadi gemuk, obesity. Jadi gula itu sangat berbahaya sekali. Gula itulah yang pengambilan gula yang banyak itulah yang menyebabkan dulu saya tinggi darah, saya tinggi kolesterol dan sebagainya, ada banyak. Jadi itu yang nanti kita akan lihat. Nanti ini saya rekomendasi ini stevia. Stevia gunakan ini untuk minuman dan sekaligus untuk perasa bagi makanan-makanan yang kita masak. Boleh digunakan. Oke, seterusnya minyak. Oke, minyak yang biasa saya gunakan. Biasanya orang apabila berdiet atau berusaha untuk menurunkan berat badan atau mengawal pemakanan, mereka menjauhi minyak daripada menu mereka. Tapi saya berbeda sekali, karena pada waktu saya diet atau program menurunkan berat badan, justru pengambilan minyak itu adalah salah satu perkara yang penting dalam menu saya. Dan terbukti bahwa minyak itu sangat berkesan untuk menurunkan berat badan, tapi dengan syarat ada syaratnya.
Yang pertama ialah pengambilan minyak itu harus dipilih dari minyak yang sehat. Ada minyak yang tidak sehat, nanti saya akan tunjukkan. Yang kedua, pengambilan minyak itu harus terkawal. Tidak boleh ambil minyak berlebihan. Ini ingat penting. Tidak boleh ambil minyak berlebihan. Jadi minyak harus ada karena tubuh kita ini memerlukan minyak. Oke, saya jelaskan dulu apa minyak-minyak yang saya ambil. Oke, yang pertama ini minyak zaitun. Oke, boleh lihat ini minyak zaitun. Apabila kita membeli minyak di kedai, pastikan minyak zaitun itu disimpan di dalam botol kaca yang gelap. Jangan beli minyak zaitun dalam botol yang terang, karena apabila kita beli minyak zaitun dalam botol yang terang, minyak zaitun ini akan terhidrat, dia punya khasiat. Jadi khasiatnya sudah tidak ada lagi. Jadi untuk mengekalkan khasiat di dalam minyak zaitun ini, kita perlu di dalam botol gelap. Jadi ini minyak zaitun, cara pengambilannya yaitu ditaruh dalam sayur-sayur atau salad, atau boleh diminum terus, tapi jangan terlalu banyak. Boleh minum terus dalam 6 ml. Ini 6 ml pagi dan malam. Pagi dan malam sebelum tidur. Oke. Dan selain daripada itu, kita ada juga minyak. Ini minyak kelapa. Tapi ini isi dia sudah habis. Tapi tidak apa-apa. Nanti saya akan isi lagi. Ini minyak kelapa darah. Boleh dicampur. Boleh dicampur ini untuk diminum. Ini 6 ml, ini pun 6 ml, jadi dicampur dan diminum. Oke, boleh diminum. Untuk masak pun boleh, tidak jadi masalah. Yang ketiga yaitu minyak bijan. Minyak bijan untuk penyedap kepada sayur-sayuran atau makanan yang kita buat. Nah, seterusnya ini minyak yang saya sudah proses. Di mana saya mengambil bawang diiris tipis-tipis seperti biasa dan kita goreng. Gorengnya harus garing dan disimpan di dalam botol yang seperti ini. Jangan sampai hangus ya. Jadi ini perlu disimpan di dalam botol yang bagus. Ini tidak perlu lagi digoreng kembali. Kalau mau ambil ini sudah masak sayur atau daging atau apa saja, kita tinggal ambil dan taruh di makanan kita. Jadi waktu kita menggoreng ini bawang, kita campur dengan minyak bijan supaya dia wangi. Nah, tapi jangan campurkan dengan bawang goreng yang dibeli di kedai, karena itu dipercayai kurang sehat dan kita tidak tahu bagaimana pemprosesan mereka di kilang. Jadi buat sendiri itu lebih selamat dan sehat. Nah, seterusnya minyak apa yang saya gunakan untuk menggoreng makanan. Oke, minyak makanan yang biasa saya gunakan ialah minyak ini ada tulis minyak sayuran, tapi dalamnya ini dinyatakan bercampur dengan minyak sayuran dan juga minyak kelapa sawit. Nah, minyak sayuran dan kelapa sawit itu sangat bagus untuk kesehatan. Nah, dan dia kaya dengan vitamin I. Vitamin I ini sangat bagus untuk kulit, untuk rambut, dan juga bahagian-bahagian anggota tubuh kita yang lain. Karena vitamin I terkandung dalam minyak. Banyak vitamin I. Jadi ini bagus sekali untuk kita ambil dalam menu makanan kita. Nah, nanti saya akan jelaskan pada masa-masa akan datang kalau saya buat video lagi tentang apa saja yang terkandung dalam minyak ini. Bagaimana minyak ini
boleh membantu kita dalam program penurunan berat badan. Karena orang pikir kalau makan minyak itu boleh bikin gemuk. Tapi justru sebenarnya minyak ini tidak bikin gemuk, malah bikin kurus. Nah, ini yang perlu dibetulkan dalam pemikiran kita. Supaya jangan kita salah paham dengan minyak. Oke. Nah, satu minyak ini saya akan perkenalkan kepada kita, tunjukkan kepada kita. Ini adalah minyak bunga matahari. Minyak bunga matahari, tapi ini adalah minyak yang saya tidak gunakan dalam menu makanan harian saya. Karena apa? Di dalam minyak ini dia ada kandungan, saya sudah cek, dia ada kandungan bahan yang nutrisi yang tidak sesuai, tidak baik untuk kesehatan, terutama jantung. Yang pertama yaitu dia ada minyak lemak trans. Minyak trans itu adalah sejenis minyak yang dibuat untuk dicampurkan dalam minyak ini supaya minyak ini tahan lama, tidak mudah rusak. Dengan arti kata lain seperti pengawet. Itu tidak bagus untuk kesehatan tubuh kita, yang menyebabkan keradangan. Juga selain daripada itu, minyak ini dia mengandungi zat omega 6 yang sangat-sangat tinggi. Jadi minyak omega 6 ini, ada kandungan omega 6 ini sangat berbahaya kepada tubuh kita. Karena kalau tinggi omega 6 itu akan menyebabkan keradangan kepada salur-salur darah di dalam tubuh kita, sehingga itu akan menyebabkan kerusakan kepada dinding pembuluh darah kita apabila dalam tempo yang panjang, sehingga apabila dia menyempit kita akan mengalami tekanan darah tinggi dan akhirnya akan menyebabkan kolesterol itu akan menempel pada salur darah yang di dalam tubuh kita, sehingga tersumbat dan akan menyebabkan stroke. Jadi minyak yang ada omega 6 saya tidak rekomendasikan untuk diet. Oke. Apa saja minyak-minyak yang ada kandungan omega 6 yang saya tahu? Minyak bunga matahari, minyak jagung, minyak biji-bijian lah. Apa saja jenis minyak biji-bijian itu mengandungi banyak omega 6. Semua jenis minyak dari buah-buahan itu tidak ada lemak omega 6. Oke, seterusnya saya mau sampaikan tentang apa makanan-makanan lain yang saya makan. Oke, makanan-makanan yang utama yang saya makan setiap hari saya tunjukkan dulu. Yang paling banyak saya makan setiap hari ialah telur. Nah, ini dia telur. Inilah yang paling banyak saya makan dari pagi sampai malam. Berapa banyak? Pagi saya makan paling kurang 2 atau 3 biji. Selepas itu petang pun saya akan makan 2 atau 3 biji. Kadang-kadang sampai 5-6 biji saya makan satu hari. Tapi untuk bagi pemula yang baru mau menurunkan berat badan, apalagi yang ada kolesterol dan tekanan darah tinggi, jangan makan yang kuning, ambil yang putih saja. Tapi kalau sudah turun kolesterol, sudah normal, artinya pembuluh darah kita itu sudah bersih dan kita punya salur-salur darah itu sudah sembuh daripada keradangan itu, nah bolehlah makan kuning. Tapi kalau belum sembuh jangan makan, karena itu akan menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah kita. Itu nanti pada kesempatan lain saya akan jelaskan lebih lanjut tentang ini. Oke.
Dan kebaikannya ini telur, kenapa saya pilih? Karena telur ini dia mengandungi tinggi omega 3. Tinggi omega 3 sebenarnya dia menyebabkan salur darah kita itu akan menjadi lebih tenang, lebih lembut, dan menyehatkan jantung, sehingga jantung tidak bekerja keras untuk memotong darah ke seluruh tubuh kita. Nah, makanan utama saya yang kedua ialah daging ayam. Ini daging ayam. Saya makan daging ayam. Berapa banyak saya makan daging ayam? Setiap hari saya makan paling kurang 1/3 dada ayam yang besar. 1/3 dada ayam yang besar. Kadang kalau saya lapar, saya makan sampai 1 dada ayam. Tapi itu kulit-kulitnya saya buang. Itu daging saja saya makan. Kulit dan tulang-tulanglah saya buang. Jadi jangan salah paham nanti ini termasuk kulit, itu jangan. Itu saya tidak suruh makan itu kulit. Oke. Yang ketiga, makanan utama saya ialah ikan. Oke, saya tunjuk kepada kita ini ikan. Oke, ini ikan saya makan. Saya makan ikan. Berapa banyak ikan saya makan? Kalau saya tidak makan daging ayam, pada makan tengah hari, saya makan ikan. Ikan saya makan sampai, kalau ikan basung, saya boleh habis sampai 5 hingga 10 ekor. Banyak itu. Kalau jenis ini, ikan bagang, saya makan sampai antara 5 hingga 8 ekor. Saya makan banyak. Sampai kenyang saya makan ini. Dan ternyata sampai hari ini, berat badan saya turun, tekanan darah saya stabil, dan juga kolesterol saya tidak meningkat. Oke, saudara boleh lihat ini sendiri. Oke, seterusnya yang saya makan juga udang. Ada orang yang takut makan udang. Saya makan udang, tapi makan udang jangan terlalu banyak lah. Ini saya makan paling banyak, yang kecil-kecil seperti ini saya makan paling banyak ada 20 ekor. Itu jarang saya makan 20 ekor. Biasa dalam 10 ekor atau lebih sedikit makan udang. Jadi jangan takut makan udang. Tapi kalau yang tinggi kolesterol sekarang, jangan dulu makan udang. Oke? Turun dulu itu kolesterol. Sembuh dulu baru makan udang. Oke? Mengerti ya? Jangan pula si pastor suruh makan udang padahal tinggi kolesterol, nanti kena stroke. Oke, seterusnya kacang. Saya makan kacang. Kacang adalah menu penting dalam diet saya. Jadi saya makan kacang 1 hari 2 genggam. Bukan 1 hari 1 bungkus ini ya, tidak. 1 hari 2 genggam, tidak boleh terlampau banyak. Oke. Yang seterusnya ikan bilis. Ikan bilis ini kegunaan dia apabila saya masak sayur, saya campur bilis. Saya campur dengan bilis. Tidak banyak, sedikit saja. Yang penting dia ada rasa. Oke, seterusnya sayur-sayuran yang paling saya suka makan. Yang pertama, nomor 1, kangkung. Ini dia kangkung. Ini yang saya makan tiap-tiap hari. Hampir setiap hari saya makan kangkung. Ini kangkung bagus untuk kesehatan. Untuk kesehatan jantung. Kalau kamu mau tahu apa saja khasiatnya, boleh Google. Boleh nampak itu sana. Oke. Seterusnya yang kedua. Ini lihat, boleh kenal ini bayam. Bayam ini sangat bagus. Ini makanan papai. Jadi ini bagus untuk kesehatan. Seterusnya ini sayur bunga. Oke.
Pendek kata, semua jenis sayur yang berdaun, semua jenis sayur daun itu saya makan. Nah, apa boleh makan sayur-sayur buah? Saya makan, tapi kadang-kadang, sedikit-sedikit. Saya sudah coba, kalau sayur buah itu tidak itu tidak membantu terlampau banyak untuk menurunkan berat badan. Malah kalau makan terlampau banyak atau berlebih itu sayur buah, itu akan meningkatkan berat badan. Jadi kalau program menurunkan berat badan, pastikan jangan ambil sayur buah terlampau banyak. Nah, bolehlah sekali-sekala sedikit-sedikit, untuk memuaskan keinginan makan saja. Tapi kalau mau serius untuk kasih turun berat badan, terpaksa melihat dulu dengan sayur itu. Bukan tidak sehat, sayuran buah itu sehat, tapi cuma kalau untuk program penurunan berat badan itu kurang berkesan. Oke, seterusnya ini lemon. Ini juga adalah salah satu makanan yang saya ambil. Ini sama ada diminum atau diperah pada makanan untuk penyedap makanan. Oke, buah-buahan. Oke, buah-buahan yang pertama yang saya biasa makan apple. Apple juga tembikay. Sama ada dimakan begitu saja atau dibuat jus. Dan ada nanas. Nanas boleh ambil, tapi jangan ambil tiap-tiap hari. Oke, ini buah-buahan jangan makan tiap-tiap hari pada masa penurunan berat badan, dan ambil secara sedikit saja. Kalau tembikay 2 iris cukup. Kalau ini 1 biji cukup. Ini 1 potong begini, cukup 1 potong, biji saja. Tidak boleh banyak-banyak. Kalau makan terlalu banyak, kita tidak akan turun berat badan. Ini ya. Dan mungkin ada yang bertanya-tanya, berasnya, nasinya di mana? Oke, saya mau jelaskan kepada kita bahwa dalam program penurunan berat badan yang saya buat, saya tidak mengambil karbohidrat dari nasi, mie, roti, dan ubi-ubian dan tepung-tepungan. Jadi semua roti saya tidak makan. Oke, jadi ini diet yang saya buat. Barangkali ada yang berpikir juga, kalau begitu kekurangan zat, tidak ada karbohidrat. Itu pun sebenarnya pendapat yang keliru. Sebenarnya beberapa makanan yang ada di depan ini mengandungi karbohidrat. Contohnya, kacang ini mengandungi karbohidrat. Sayur-sayuran ini mengandungi karbohidrat. Buah-buahan ini mengandungi karbohidrat dan gula. Nah, jadi sebenarnya kalau kita tidak makan nasi pun, kita masih boleh mendapatkan sumber karbohidrat dari makanan-makanan yang lain, dan itu tidak menjejaskan kesehatan. Nah, pada hari ini 25 hari bulan 6, genap 3 bulan saya tidak makan nasi, tapi saya sehat-sehat saja. Saya tidak lemas, tidak sakit dan sebagainya. Bahkan saya bertambah sehat, lebih sehat daripada waktu saya kuat makan nasi. Oke, yang tidak ada pengalaman seperti ini mungkin mau coba, tidak jadi masalah, silakan. Nah, demikianlah semua teman-teman. Hari ini saya sudah jelaskan kepada kita apa makanan-makanan yang saya makan sehingga saya dapat menurunkan berat badan. Juga secara singkat saya beritahu apa makanan yang saya tidak makan. Jadi terima kasih karena sudah menonton video ini. Jadi kalau teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat,
Silakan like, subscribe, dan bagi kepada teman-teman yang lain supaya mereka juga mendapat manfaatnya. Terima kasih.